Orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi, banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video ceramahnya Ustadz Firanda. Alasan pertama kenapa saya harus bahas, alasannya adalah karena Ustadz Firanda ini menggabung-gabungkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Jadi digabung-gabungkannya dalam ceramahnya. Saya sih bersyukur karena dia mau baca Alkitab, tetapi masalahnya dia menggabungkan Alkitab dengan Al-Quran tapi dengan pembahasan yang ngawur. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa saya harus mengkanter ini? Alasannya adalah karena Ustadz Firanda ini sok tahu tentang keimanan Kristen, sok mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia kacau tentang konsep ketuhanan itu. Dia nggak mengerti tentang konsep ketuhanan Yesus Kristus. Dua alasan inilah saya bahas video ini. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng pencet, kasih like, beri komen, tentunya komennya yang baik, yang benar, karena negara kita negara hukum, kita berhadapan dengan hukum. Saya akan tonton videonya. Bicara tentang versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus Dia katakan tadi, saudara, orang Nasrani itu meyakini Isa yang disalib. Waktu Isa disalib berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Ya Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Dan ditambahkan lagi sama dia sampaikan kepada orang-orang Kristen yang teman-temannya begitu, saudara. Artinya dia mengajak dialog. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dan mendengar apa yang dikatakan Ustadz Firanda tadi, saudara, saya sendiri ketawa, lucu sendiri. Kenapa? Karena di Al-Quran, yang Al-Quran saya punya, tidak ada dicatat di sana bahwa Isa Al-Masih itu disalib dan mengucapkan Eli, Eli lama sabatani. Tidak ada. Dan saya pribadi sebagai orang Kristen, saya tidak meyakini Isa Al-Masih itu disalib. Saya tidak meyakini Isa Al-Masih itu yang mengatakan Eli, Eli lama sabatani. Saya tidak meyakini itu. Yang saya maksudkan adalah Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Itu saya tidak yakini itu. Apa yang dia katakan itu ngawur. Ya. Jadi di Al-Quran tidak ada Isa Al-Masih disalib, apalagi mengucapkan Eli, Eli lama sabatani. Itu tidak ada. Saya akan lanjutkan yang berikutnya. Berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Dia katakan tadi, jangan kalian orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah bapak, bapak itu adalah Yesus. Kenapa? Karena tadi waktu Yesus disalib, dia katakan, nah ini dia mulai bicara Alkitab lagi. Waktu Yesus disalib, dia katakan, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti Yesus ini bukan Bapa. Berarti ada zat yang lain. Ada zat yang lain di mana Yesus minta pertolongan. Pak Ustadz Firanda, kami tidak mengenal yang namanya zat itu lebih tinggi dari Yesus. Kami tidak mengenal itu. Dan di Alkitab tidak ada zat itu mengacu kepada pribadi yang hebat, yang dahsyat, yang maha kuasa. Tidak ada. Di Alkitab, zat itu tidak dikaitkan tentang kepada ketuhanan. Zat yang saya tahu adalah waktu di sekolah SMA, zat itu ada 3. Zat padat, zat cair, zat gas. Jadi, nggak mungkin dong Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat, luar biasa. Dia meminta pertolongan kepada zat. Zat yang mana? Pak Ustadz Firanda. Jadi Bapak jangan ngawur pakai zat-zat. Yesus nggak pernah. Ya, Yesus tidak pernah. Tidak pernah dia minta pertolongan kepada zat. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham?
Dia ngomong sama kan, ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Pak Ustadz Firanda tadi katakan, kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia panggil lagi? Ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dan berarti Bapa dan Yesus itu berbeda orangnya. Maksudnya pribadinya berbeda. Atau dengan kata lain, Yesus dan Allah itu tidak sama. Nah, ini Ustadz Firanda tidak paham. Dia tidak mengerti. Waktu Yesus berkata, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak memahami bahwa Yesus itu, ya, dia adalah manusia yang kudus, yang suci. Nanti saya akan baca ayatnya, ya. Di Efesus di situ dikatakan sebagai manusia dia mati. Jadi Yesus ini sebagai manusia dia mati, tapi kealahannya nggak bisa mati. Saya kasih sederhana saja yang biar Anda paham, ya, sesuai dengan Alkitab. Yesus itu adalah fisik yang kita lihat. Berarti saya kalau pakai bahasa beginilah ya. Allah bukannya Yesus, karena Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi bukan Yesus karena roh. Bagaimana mungkin roh bisa makan dan seterusnya dan sebagainya. Tapi Yesus itu Allah. Kenapa? Karena Kolose 1, Kolose 2 mengatakan bahwa di dalam dia kepenuhan kealahan. Jadi waktu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Itu yang berbicara adalah kemanusiaannya. Tapi kealahannya sebagai roh Allah itu nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Makanya dikatakan sebagai manusia dia mati untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan yang berikutnya adalah, loh, berarti manusia bisa menebus dosa manusia? Tentu manusia tidak bisa menebus dosa manusia kalau manusia keturunan Adam dan Hawa. Tapi manusia Yesus, dia roh Allah dan firman Allah yang datang dari sorga. Dia kudus dan suci. Tentu manusia yang kudus, dia bisa menebus dosa manusia. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang kudus? Tidak ada. Roma 3:23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Yesus yang mati itu bukanlah kealahannya, tapi kemanusiaan Yesus itu yang mati. Sebagai roh Allah dan firman Allah, dia tidak bisa mati. Kita akan lanjutkan lagi. Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, adalah Yesus. Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya Bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal. Isa meninggal alaihissalam. Menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit. Yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit, ya. Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antaranya. Ini keliru lagi dia. Dia katakan, makanya banyak orang Filipina di Arab itu masuk Islam disebabkan mereka kebingungan. Karena Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Jadi mereka ini dengan konsep seperti ini mereka kebingungan, makanya mereka banyak masuk Islam, ya. Ini menurut saya yang orang Filipina yang masuk Islam ini ya memang dia tidak memahami tentang ketuhanan Yesus, tidak mengenal Yesus secara pribadi, saudara. Tiga, orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Ini keliru lagi dia. Isa adalah anak Allah, Isa Allah, Isa adalah dari bagian yang ketiga tadi. Jadi saudara, ini sangat keliru lagi. Tidak ada di Al-Quran itu yang mencatat bahwa Isa itu adalah Allah. Ini kacau ini orang. Ini kacau, ini udah rusak. Menurut saya udah rusak. Udah error. Karena di Al-Quran tidak ada Isa itu Allah, Allah itu Isa. Oke? Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia,
apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang, nah, dia katakan apa? Waktu Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga meninggal dunia? Berarti Isa ini punya Tuhan Bapa ya? Tambah kacau lagi ini. Menurut saya ini dia sudah menyelewengkan Al-Quran itu sendiri. Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Betul. Dia bilang kalau Tuhan Bapa beda dengan Tuhan Anak, berarti Isa bukan Allah. Ya, ini orang lucu ya, bolak-balik bahasanya. Ya memang Al-Quran tidak mencatat bahwa Isa Allah. Kok dia bolak-balik? Aneh ini orang. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Iya, dia bilang kalau Tuhan Bapa ya ikut meninggal sama Isa ini, ya berarti iblis lagi berjaya katanya. Siapa yang membangkitkan Isa? Itu yang mungkin dia maksudkan. Ya, saya akan jelaskan, saudara. Saudara, jadi Yesus itu Tuhan Allah ya. Tetapi Allah itu bukan Yesus, Allah itu roh. Yohanes 4, saya akan bacakan ya. Yohanes 4 ayat 24. Saya akan bacakan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu bukan Yesus, karena Allah itu roh. Kan Yesus ada wujud waktu itu. Tapi Yesus itu adalah Tuhan Allah. Kenapa? Kita baca di dalam Filipi. Ya, kita baca dalam Kolose maksud saya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, di dalam dia. Mungkin ini belum begitu tegas. Lebih tegas lagi Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan itu ada di dalam Yesus. Makanya Allah itu bukan Yesus karena Allah roh. Yesus berwujud. Yesus itu Allah karena dia kepenuhan kealahan. Makanya dia tidak punya dosa. Dia itu roh Allah dan firman Allah. Datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Jadi oleh karena itu saya mau katakan kepada Ustadz Firanda ini, belajarlah kepada saya. Jangan asal ngomong saja. Jadi Tuhan kami itu bukan seperti yang Ustadz Firanda katakan, bahwa ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus tadi. Itu keliru. 3-1-1-3. Enggak. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang Esa. Itu yang diajarkan oleh Yesus juga kepada kami. Dia adalah Allah yang Esa. Ya. Jadi Ustadz Firanda salah dalam memahaminya. Waktu Yesus katakan Eli Eli lama sabatani, itu adalah kemanusiaannya. Tapi sebagai roh Allah dan firman Allah, dia tidak pernah mati. Makanya waktu hari yang ketiga dia bangkit, karena dia tubuh kemuliaan tanpa dosa, dia bangkit. Saudara Bapak Ibu sekalian, lihatlah apa yang dikatakan dia. Kita ulangi sekali lagi. Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara dia bilang kan, makanya orang Filipina banyak yang masuk Islam di Arab Saudi. Saudara, mana faktanya, mana datanya? Lihat ini kami. Mana lebih banyak orang yang belum percaya Yesus atau orang Islam mau terima Yesus? Lihat nih. Foto-fotonya, biar cepat foto-foto aja. Lihat. 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 Kalau saya mau lihatkan semua, saudara, mungkin satu harian ini nggak selesai ya. Lihat aja di metanoia, oke? Saya mau berdoa buat semua saudara kalian. Semua saudara yang ada di sini saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah semua.
mereka-mereka yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, khususnya Ustadz Piranda, Tuan Jama, biar dia bisa mengenal Yesus dengan benar. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah subscribe Tuhan berkati, yang juga sudah mendukung dana Tuhan berkati berlipat kali ganda, yang belum mendukung juga Tuhan berkati juga berlipat kali ganda, di lain waktu mereka bisa memberi. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam nama Yesus berkat Tuhan mengalir atas mereka, melimpah-limpah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dukung pelayanan kami untuk melayani jiwa-jiwa khusus yang belum mengenal Yesus. Ada nomor rekening di layar ini dan juga di deskripsi. Dan doakan kami supaya tanggal 4 kami ke Aceh tanpa ada gangguan. Dalam Yesus Tuhan kami. Amin.